Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menentukan unsur-unsur pembangun puisi dan mampu menyimpulkan makna puisi dengan tepat. Jadi, garis besar pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengertian puisi, unsur pembangun puisi, dan menyimpulkan makna puisi. Sebelum ke materi, yuk siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Istilah puisi pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian mungkin suka membaca puisi atau senang menulis puisi. Oh, jika kalian suka mendengarkan lagu, kalian mungkin tidak sadar jika lagu tersebut memiliki lirik indah yang menyerupai puisi. Misalnya, seperti lagu milik Sal Priadi yang berjudul Gala Bunga Matahari, yang mana lagunya memiliki rima akhir dan kata kiasan, sehingga mirip dengan bentuk puisi. Lalu, apa itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal, misalnya kerinduan, kegelisahan, kesedihan, atau pengagungan dalam bahasa yang indah. Di dalam puisi, kita akan mengenal istilah larik, bait, rima, dan juga irama. Larik adalah baris dalam puisi, sedangkan bait adalah kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris. Misalnya, dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Sedangkan rima adalah pengulangan bunyi selang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Misalnya, setiap baris diakhiri dengan huruf kal yang sama. Dan irama akan membentuk efek bunyi puisi yang menjadi indah dan memperkuat makna yang ingin disampaikan. Unsur pembangun puisi disebut juga dengan struktur puisi. Nah, struktur puisi terdiri atas struktur fisik dan juga struktur batin. Struktur fisik puisi merupakan unsur-unsur pembangun puisi yang dapat diamati secara jelas. Unsur pembangun yang bersifat fisik atau tampak dalam susunan kata-kata puisi. Struktur fisik puisi ini terdiri dari 6 hal. Yang pertama yaitu tata wajah atau tipografi. Perwajahan atau tipografi adalah tatanan kata, kalimat, larik, dan bait dalam puisi. Bait puisi bisa saja ditulis di tengah-tengah, tepi kiri, tepi kanan, maupun membentuk bentuk tertentu. Bahkan ada loh puisi yang berbentuk hati, zigzag, dan lain sebagainya. Struktur yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan penyair di dalam puisinya. Kata-kata yang dipilih akan mengandung makna yang padat dan juga nilai estetika. Lalu struktur yang ketiga, imaji. Imaji adalah gambaran atau kesan yang muncul dalam benak membaca melalui panca indera. Apa saja itu panca indera? Nah, panca indera itu ada panca indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan juga pengecapan. Nah, misalnya imaji pendengaran. Dalam kalimat, gemericik air sungai bernyanyi lirih di antara batu-batu licin. Nah, kalimat itu menggambarkan suara air yang mengalir. Nah, struktur selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang merujuk pada imaji secara nyata. Misalnya, kata batu sungai yang licin memberikan gambaran nyata tentang batu yang licin. Lalu, struktur yang kelima ada gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa atau majas ini adalah penggunaan bahasa yang menghidupkan atau menimbulkan konotasi tertentu. Misalnya, bahasa figuratif yang bersifat lambang atau kiasan dapat menyebabkan puisi memiliki banyak makna. Macam-macam gaya bahasa atau majas diantaranya adalah majas metafora, simile, repetisi, dan lain sebagainya. Struktur yang keenam adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah kesamaan bunyi puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi adalah unsur pembangun yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur yang berhubungan dengan perasaan yang ingin disampaikan penyair. Nah, struktur batin puisi ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya, baik disampaikan secara tersurat maupun tersirat.
Lalu struktur batin yang kedua adalah rasa. Rasa merupakan sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain perasaan gembira, sedih, haru, marah, ketakutan, putus asa, dan juga sombong. Struktur batin yang ketiga, nada dan suasana. Nah, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam nada, sehingga tercipta suasana puisi. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, takut, mengejek, menghimbau, dan juga memuji. Struktur batin yang keempat adalah amanat. Amanat disebut pesan atau nasihat yang terdapat dalam puisi. Merupakan pesan yang dapat ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Nah, amanat ini bisa ditemukan sendiri oleh pembaca yang berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu objek atau puisi tersebut. Materi selanjutnya adalah menemukan pesan dalam puisi. Terkadang pesan dalam puisi disampaikan melalui sebuah majas. Oleh karena itu, untuk memahami maksud dan pesan-pesan seorang penyair dalam sebuah puisi, pembaca harus menafsirkan majas-majas yang ada dalam puisi tersebut. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memahami pesan dalam puisi. Nah, sebelum itu, bacalah puisi berjudul Aku karya Khairil Anwar berikut. Dengan membaca puisi ini, ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Nah, langkah-langkah untuk menemukan pesan dalam puisi Aku ini adalah yang pertama, perhatikan judulnya. Dengan membaca judul, biasanya kalian akan menemukan kata kuncinya. Nah, judul puisi yang akan kita analisis adalah Aku. Jadi, judul ini kita bisa menemukan kata kunci jika puisi ini bersifat sangat personal, menggambarkan kepribadian, keyakinan, atau perjuangan si penulis. Langkah yang kedua, tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Dengan mengetahui arti kata-kata dalam sebuah puisi, kalian dapat menebak maksud puisi secara keseluruhan. Dalam puisi Aku ini, kata apa coba yang belum kalian pahami? Nah, benar, di antaranya ada kata binatang jalang, artinya binatang liar atau yang tidak terikat aturan. Lalu ada kata peri. Nah, peri ini bisa memiliki arti makhluk halus atau dalam konteks puisi ini adalah penderitaan yang mendalam, perih gitu ya. Lalu ada kata meradang. Nah, ini bisa berarti marah atau melawan. Lalu ada kata bisa. Nah, dalam konteks puisi ini artinya itu racun, bisa racun. Nah, setelah memahami beberapa kata yang belum dipahami tadi, makna puisi pun menjadi lebih jelas. Tebak, dari kata-kata sulit tersebut, garis besar puisi ini membahas tentang apa? Ya, benar sekali, bisa menggambarkan pemberontakan dan juga tekad yang kuat. Lalu, langkah yang ketiga, bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Nah, sebuah puisi seringkali menggambarkan kejadian tertentu. Bayangkan kejadian itu dalam pikiran kalian. Dengan membayangkannya, kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada dalam puisi. Nah, dari lirik tidak perlu dan itu, aku ini binatang jalan. Kita bisa membayangkan sosok penyair yang bebas dan tidak mau dikasihani. Langkah selanjutnya yaitu tandai kata-kata yang sering diulang. Kata-kata itu dapat menjadi kunci bagi kalian untuk memahami puisi. Nah, terdapat dua kata yang diulang dalam puisi ini, yaitu kata aku dan juga berlari. Dari kata aku dapat menekankan individualitas dan keteguhan hati. Sedangkan pada kata berlari menunjukkan semangat untuk terus maju meski menghadapi segala luka dan kesulitan. Langkah yang terakhir yaitu perhatikan pilihan katanya. Untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan, seorang penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya. Nah, dalam puisi ini, kata-kata yang digunakan penuh dengan semangat pemberontakan dan keberanian. Banyak diksi yang menggambarkan keteguhan seperti menembus, meradang, menerjang, dan berlari, serta pilihan kata yang mencerminkan semangat hidup yang tidak mau tunduk pada keadaan atau belas kasihan orang lain. Jadi, berdasarkan analisis pesan dengan 5 langkah tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa makna dalam puisi Aku adalah
Yang pertama, wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan yang diyakininya. Yang ini tercermin dalam lirik yang pertama dan kedua, yaitu kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Lalu pesan yang kedua, keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang dihadapi, termasuk resiko terluka atau kehilangan nyawa karena serangan musuh. Nah, pesan ini tersurat pada larik ke-4 sampai dengan larik ke-10. Lalu pesan yang ketiga, semangat hidup yang tidak pernah padam dan tidak pernah menyerah. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, penyair juga ingin menegaskan bahwa ia ingin menjalani hidup dengan penuh perjuangan tanpa peduli terhadap kesulitan atau rasa sakit. Penyair menolak belas kasihan dan ingin hidup dengan kebebasan serta keberanian. Nah, dari satu puisi berjudul Aku ini ada banyak makna yang bisa disimpulkan. Apakah kalian boleh memiliki kesimpulan makna yang berbeda? Tentu saja boleh. Karena sejatinya sebuah puisi memang kaya akan makna. Semua tergantung sudut pandang pembaca. Nah, untuk melatih kalian menemukan pesan rahasia dalam puisi, yuk temukan pesan rahasia dalam puisi berjudul Bunga Gugur karya W.S. Rindra. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.